Kemudian para sahabat itu husnul tafhim. Kalau sudah mendapat pelajaran dari Rasulullah, diupayakan untuk difahami yang sebaik-baiknya. Diceritakan ketika turun surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat itu setiap kali bertemu mereka terus mengingatkan wal 'asri innal insana lafi, terus begitu supaya melekat itu ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau umat Islam menjalankan satu surah ini lakafathum, cukup sebenarnya itu. Kita banyak yang sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi kemana itu pemahamannya? Sampai di mana? Kita belum berbicara aplikasi. Saya beberapa waktu yang lalu diundang ceramah, sudah agak lama di Banyuwangi. Lalu yang menyambut itu mengatakan, di Banyuwangi ini Pak Ustadz, katanya, dia ngomong kepada saya gitu, ada 105 pondok pesantren. Allahu Akbar. Di kabupatennya itu 105 pondok pesantren. Saya kaget itu, subhanallah. Lalu waktu saya ceramah, andaikan 105 pondok pesantren itu menelurkan setiap tahun satu saja ulama, itu berarti kan satu tahun 105 ulama itu. Terus kemana produksinya ini? Saya tidak mengerti. Sedangkan Islam itu berorientasi pada kualitas. Islam itu berorientasi pada kualitas. An-nasu wahidun ka alfin wa alfun ka wahid. Orang itu bisa jadi satu nilainya 1000, tapi bisa jadi banyak, tidak berarti apa-apa. Ghutha'un ka ghutha'is sail, kata Rasulullah. Jadi orientasi umat Islam itu kualitas. Kalau kita sudah belajar, kemudian kita upayakan supaya kita fahami. Para sahabat Nabi itu belajar 10 ayat, dikaji betul, tidak mau nambah itu, kemudian difahami betul, kemudian diterapkan, baru nambah nanti 10 ayat yang lain. Jadi bukan berorientasi cepat hatam kemudian selamatan gitu ya. Lalu bangga anak saya sudah hatam sekian kali, terus di mana itu? Di mana Qur'annya? Di mana Qur'annya? Oleh karena itu para sahabat Nabi sesudah husnul talaqi, husnul tafhim, husnul tanfi, itu yang penting. Mengaplikasikan, mengeterapkan. Sebenarnya yang dikatakan oleh akhina Ustaz Abdullah, masalah menghargai waktu ya. Kita seringkali memang tidak tanggap bahwa waktu itu terlalu mahal. Kita akan sering mendengar orang marah karena dirugikan uang, tapi kalau dirugikan waktu ya kurang lebih saja. Seperti orang mengatakan begini, pokoknya kamu ketemu saya ya, kalau nanti jam 1 nggak ada saya, kamu tunggu sampai jam 2. Itu dikira 1 jam itu. La ilaha illallah, 1 jam itu mahal. Saya tadi dalam perjalanan mengatakan pada Akhina Husain, coba diberitahu jangan menunggu kita. Silakan mulai tepat waktu. Karena memang perjalanan jauh dari Surabaya dan macet. Ini bukan urusan kecil ini, saudara. Ini urusan besar. Bahkan di antara yang oleh orang barat kita dilecehkan itu adalah karena orang Islam tidak menghargai waktu. Saya sakit hati kalau dengan teman-teman itu kalau janji dengan orang barat itu malah dia takut terlambat. Tapi kalau janji dengan Ahmad, Abdurrahman, Husain tidak apa-apa. Tapi kalau janji dengan Michael, wah ini jangan sampai terlambat loh, ini orang barat loh ini. Seperti yang ngajari waktu itu mereka. Itu kan memalukan sekali itu. Lalu orang barat malah melecehkan kita lagi ya. Ada orang barat diundang ya. Lalu dia meniru, sering mendengar teman-temannya orang Islam itu, dia mengatakan insya Allah. Lalu dia nggak datang. Ditanya, loh sampai kok nggak datang itu? Loh saya kan sudah bilang insya Allah. Jadi insya Allah itu untuk tidak datang. Dari mana pelajarannya? Dari umat Islam. Ini betapa miskinnya kita ini di dalam mengaplikasikan hal-hal sampai yang kecil-kecil. Dan dari kecil itulah kita berangkat untuk sampai kepada yang besar. Oleh karena itu sekali lagi saudara, kalau kita ingin memperbaiki, menurut saya kita perlu fanatik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perdengarkan yang sering itu Rasulullah di rumah kita itu.
Saya mengusulkan begini, Anda kalau ingin mengajarkan anak-anak kita bersih, jangan ditulis an-nadhafatu minal iman. Itu terlalu populer, kemudian anak-anak kita barangkali sudah membaca di mana-mana, ya. Tapi tulis begini, Rasulullah memerintahkan kamu untuk hidup bersih, supaya mendengar itu Rasulullah. Kalau anak kita masuk masjid tidak dengan kaki kanan, diberitahu Rasulullah masuk masjid dengan kaki kanan. Begitu. Rasulullah memberi salam, Rasulullah menghormati orang, terus Rasulullah begitu, supaya anak kita mendengar terus Rasulullah. Sebab kalau kita sudah sering mendengar itu, nanti kita secara tidak sadar, ya, seperti kita barangkali, saya yakin semuanya sudah hafal itu. Kalau saudara mendengar uli Anda top 1 juga kan, semuanya udah tahu itu. Karena apa? Sering sekali uli Anda top 1 juga. Saya bayangkan kalau misalnya Rasulullah itu dibuat di TV itu terus begitu. Rasulullah memerintahkan kita untuk menepati janji, Rasulullah memerintahkan kita untuk jujur, terus begitu di TV. Orang Islam bayar iklan misalnya begitu. Siapa yang mau bayar iklan begitu? Ada yang mau bayar iklan? Mari kita bayar iklan. Setiap hari di TV disuarakan Rasulullah mengajarkan kita jujur. Bangsa ini perlu pemimpin yang jujur. Tidak mungkin bangsa ini menjadi baik tanpa kejujuran. Terus begitu. Kalau misalnya ada orang yang mengeluarkan uangnya untuk itu, berapa dia dapat pahala? Tapi yang dipikir adalah kalau saya mengeluarkan 10, saya dapat berapa, kan begitu. Inilah hambatan-hambatan yang menurut saya perlu diperbaiki. Saudara-saudara, kita dalam hidup ini tidak mungkin kita melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Secara internasional tidak mungkin kita melepaskan diri dari pengaruh negara lain. Tapi apa yang kita lihat sekarang itu, umat Islam berada di tempat yang dihinakan. Di Thailand, saya ketemu orang Malaysia kemarin di Madinah. Saya tanya, bagaimana Pak itu orang-orang di Thailand? Kasihan mereka di Thailand. Mereka itu diintimidasi, tidak dihargai. Mati dalam sehari 80 orang kemarin itu. Dan dunia diam saja kalau ada orang Islam mati. Tapi kalau ada orang Amerika satu mati, teriak semuanya. Yasir Arafat rahimahullah, dia meninggal, tidak bisa diadakan upacara di negaranya sendiri. La ilaha illallah. Sedih kita melihat begitu. Kenapa ini terjadi, susah? Kita tidak kuat. Jadi kalau kita berpikir dengan kacamata global, ya, umat Islam di tempat yang hakir, di tempat yang dihinakan. Bahkan lebih dari itu. Kalau sudah berbicara Islam, itu nanti teroris. Kalau Anda pakai jenggot, itu nanti sulit masuk negara-negara tertentu. Bahkan saudara namanya Muhammad, itu nanti mesti dipersulit itu nanti di airport itu. Bukankah ini penghinaan yang luar biasa, saudara? Terus bagaimana? Mal makhraj. Bagaimana sekarang kita harus keluar dari ini? Kita tidak bisa ini, ini urusan-urusan para politisi. Nggak bisa, jangan berharap banyak dari politisi. Mereka itu adalah orang-orang yang punya banyak kepentingan. Mal makhraj. Al makhraj kitabullah wa sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain. Kalau kita mau makhraj, mau way out, mau keluar dari belenggu ini, kitabullah. Saya dengan orang Palestina di Mekah kemarin saya berbicara, coba kalau kita dengar doanya Imam Masjidil Haram ini. Saya pikir rupanya Imam Masjidil Haram ini perlu diberitahu supaya merubah itu doa itu. Sebab kesan saya, doa yang dibaca itu umat Islam ini didolimi, kemudian umat Islam sudah berusaha tapi masih sulit. Begitu. Kalau menurut saya tidak. Menurut saya umat Islam ini pemimpin-pemimpinnya perlu didoakan supaya menggunakan Islamnya. Itu yang penting. Umat Islam perlu didoakan supaya menggunakan Al-Quran. Umat Islam supaya disadarkan sudah bertakwa atau belum. Di sini juga berulang kali saya mengatakan di hadapan para pejabat-pejabat, kalau bangsa kita itu terus sulit, yang perlu dikoreksi itu takwa.
Sudah bertakwa atau cuma berbicara tentang takwa? Sudah menggunakan Al-Quran atau cuma Al-Quran dimusabakohkan saja? Itu yang perlu dijawab. Sebab Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jelas sekali dalam Al-Quran itu, kalau Anda bertakwa, selesai. Jadi kalau kita umat Islam, baik itu lokal maupun global dalam kesulitan, ya, berarti itu yang harus dikoreksi. Sudah di mana ketakwaan kita itu? Di mana pola-pola Qurani kita? Bagaimana pola berpikir kita? Tidak sedikit politisi Islam yang kalau mendengar syariat Islam itu alergi. Dia lebih bangga dengan sosialis, dia lebih bangga dengan faham-faham yang jauh dari Al-Quran itu. Sedangkan dia itu ikut dzikir bersama nanti, ikut raweh bersama, berulang kali nanti umroh. Di mana mereka? Di mana Islam? Lalu kita mau minta kepada Allah supaya diberi kemenangan. Apakah ini tidak perlu dikoreksi? Itu yang saya berpikir lama kemarin. Saudara-saudara, kita harus berbuat. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam itu tidak dibatasi oleh Rasulullah. Bukan orang Islam Malang, Islam dimanapun. Kalau Anda mendengar orang di Thailand itu dianiaya lalu kita diam saja, itu perlu dipertanyakan keislaman kita itu. Perlu dipertanyakan iman kita itu. Perlu dipertanyakan ukhuwah Islamiyah kita itu. Said Sabiq rahimahullah, dia membuat satu arahan, ya, dari hasil studinya, umat Islam perlu mengokohkan kekuatan-kekuatan. Yang pertama kata beliau, quwwatul aqidah. Ini penting sekali. Quwwatul tauhid. Beberapa waktu yang lalu saya ke Balikpapan. Di Balikpapan itu ada satu koran khusus berbicara tentang khurafat. Jadi bagaimana cara mencari jodoh, bagaimana cara kaya cepat, walhasil. Dan saudara lihat di TV, ya, itu yang laris itu, ya masalah-masalah yang terkait dengan khurafat ini, sama masalah-masalah yang terkait dengan gosip, itu ratingnya tinggi. Yang namanya Hong Sui Nipun, Hong Sui. Nanti ini pagarnya gimana, walhasil, sudahlah, mundur luar biasa. Akidah dan mereka itu muslimin, aktaruhum. Ini yang perlu digarap. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran. Kamu harus punya ilmu tentang la ilaha illallah itu. Jangan cuma diketahui, ya memang la ilaha illallah saya tahu, bukan itu. Fa'alam, yakni bil ilm. Belajar tentang ilmu. Belajar tentang tauhid itu. Belajar bagaimana bertauhid itu. Bukan menghafalkan sifat-sifat Allah, tapi bagaimana bertauhid. Sebab semua alam semesta ini bertauhid, lalu kita tidak bertauhid. Oleh karena itu, untuk berjuang yang penting sekarang, bagaimana kekuatan akidah Islamiyah kita. Itu yang paling utama, harus digarap terus itu. Dan kita harus menyebut itu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Coba Anda tanyakan pada diri masing-masing, berapa kali Anda menyebut la ilaha illallah dalam sehari? Berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Khairu khalqillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marra wa fi riwayah min 100 marra kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alladzi la yantiqu 'anil hawa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampuni oleh Allah, sudah diumumkan steril dari dosa, tapi Rasulullah beristighfar 100 kali dalam sehari. Bagaimana kita ini? Bagaimana Anda? Berapa kali kita itu beristighfar setiap hari? Kadang-kadang habis sholat kita cepat-cepat mau ngurus bisnis, cepat, tidak sempat berzikir. Berapa kali kita bertahlil, menyebut la ilaha illallah. Khairu ma aqulu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca oleh Rasulullah di Arafah,
itu adalah yang paling baik yang diucapkan oleh saya sebagai nabi dan para anbiya sebelum saya. Itu yang menguatkan akidah. Kemudian semua diarahkan kepada tauhid. Anak-anak kita dididik tauhid, kita berperilaku tauhid. Kalau itu sudah mengakar pada kita, Masya Allah, tidak sulit kita berbeda. Kita mengatakan subhanallah. Sebenarnya dengan modal subhanallah itu, saudara, kita sudah menjadi orang yang mudah memaafkan orang. Kenapa begitu? Ketika kita mengatakan subhanallah, itu bukan sekedar mensucikan Allah. Allah itu maha suci. Tapi harus di benak orang yang mengatakan subhanallah itu berpikir bahwa saya ini tidak suci. Allah saja yang maha suci. Kita kadang-kadang itu lupa bahwa kita tidak mensucikan Allah. Ketika kita berdoa lalu tidak kunjung datang, sudah mulai curiga dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Ada orang dikasih musibah terus mengatakan, dosa apa saya ini? Seakan-akan dia itu tidak mau dikatakan berdosa. Itu kan tidak mensucikan Allah itu. Manusia itu perlu mendapat musibah itu supaya dekat dengan Allah. Tapi kalau orang sudah mengerti subhanallah, ada orang berbuat salah dengan dia, gampang. Dia kan manusia. Saya juga sama dengan dia, nggak suci saya. Saya juga berbuat salah, dia juga berbuat salah. Saya maafkan, selesai. Itu kalau orang mengerti akidah yang kuat, mengerti subhanallah dengan baik. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan dendam. Kadang-kadang malah dendamnya itu petung turunan. La haula wala quwwata. Dendam sama ini, anaknya juga dendam. Anaknya. Aina nahnu minal Islam? Kita baca Quran, kita berzikir, tapi begitu perilakunya. Kita mau baca la ilaha illallah, kita mau baca asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau mau minta sesuatu tidak kepada Allah, disadari atau tidak. Subhanallah. Itu saya berbicara dengan seorang tokoh di Balikpapan, saya bilang, kenapa koran seperti ini kok diberi izin itu? Jadi ceritanya itu pokoknya khurafat, wal iyadu billah. Itu yang menghancurkan umat Islam. Dan konsumennya mayoritas adalah umat Islam itu. Oleh karena itu, saudara, untuk ke depan marilah kita memperbaiki akidah Islamiyah kita. Kemudian yang kedua adalah quwwatul akhlak. Quwwatul akhlak. Dan itu terkait sekali dengan agama ya. Anak-anak kita banyak yang terkena narkoba misalnya. Dan memang saudara, program orang-orang kafir, program Yahudi terutama, itu adalah perusakan akhlak ini. Tidak mungkin kalau kita tidak memprogramkan ya. Yang penting ini bagaimana secara terprogram kita mengupayakan perbaikan, begitu. Tidak cukup kalau hanya disuarakan di atas mimbar seperti ini. Bahkan tidak cukup disadari. Tidak cukup itu disadari. Harus sesudah sadar bagaimana berupaya, kemudian bagaimana berusaha, kemudian sesudah berusaha bagaimana mengevaluasi. Itu harusnya begitu. Dan sesudah itu masih ada lagi doa. Jangan Anda bersombong diri, pokoknya yang penting sudah saya programkan, saya nanti berhasil. Itu cara-cara berpikir sekuler ya. Oleh karena itu banyak sekali manajer dan direktur di Jepang itu bunuh diri, dan terbanyak katanya di Jepang itu bunuh diri karena mereka tidak punya tauhid. Mereka itu hanya berpikir rasional saja. Kalau dihitung seperti ini nanti harus jadinya seperti ini. Kalau enggak dia bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak boleh berpikir begitu. Kita berusaha, kemudian semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita itu hanya berusaha, tapi hasil nanti diserahkan kepada Allah. Karena itu wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kita programkan, tapi di program yang baik ya, bukan tawakal tanpa program, tapi di program yang baik dengan cara yang canggih, melihat bagaimana orang lain begitu ya. Kita sampai ada orang mengatakan begini, masalah membaca saja misalnya, tertinggal umat Islam terlalu jauh. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dari Qatar itu pernah mengatakan begini, itu pada waktu perang di Mesir, jenderalnya orang Yahudi itu Musa Dayan, yang matanya satu itu. Apa sembojannya Musa Dayan? La takhafu minal Arab, innahum qaumun la yaqra'un.
Mereka itu nggak membaca itu. Jangan takut kamu sama orang Arab. Kata Yusuf Al-Qaradawi, nahnu ummat iqra' wa la naqra. Ajaran pertama kita itu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wa la naqra. Bagaimana ini? Coba kita jujur saja. Berapa ayat Anda membaca Quran setiap hari? Berapa buku yang Anda baca setiap hari tentang agama? Kalau kita jujur, minim sekali. Sampai ada orang mengevaluasi begini, kalau kita misalnya umat Islam di Indonesia atau dimanapun itu membaca buku satu hari 12 jam non-stop setiap hari, itu masih jauh tertinggal dari Barat. Itu kan hitungan-hitungan yang ilmiah itu. Kalau Anda ke perguruan tinggi di Amerika, di Eropa, perpustakaan itu 24 jam terbuka non-stop. Dan buku itu banyak sekali jumlahnya. Di sini dianjurkan masjid-masjid harus buka perpustakaan. Bukunya masih baru semuanya, karena nggak pernah disentuh. Mana ada orang ke masjid baca buku? Reading mindedness umat Islam terlalu rendah. Kegemaran membaca itu terlalu rendah. Oleh karena itu saudara, perlu quwwatul ilm. Kalau kita mau maju, akidah, akhlak, ilmu, nggak bisa tanpa ilmu. Dan ilmu itu harus berjuang, kita harus belajar itu, harus membaca itu. Quwwatul ilm. Kita sudah terlalu banyak waktu kita buang ya untuk majelis saja, barangkali kalau dihitung saya nggak tahu berapa itu. Sampai di Mekah itu orang-orang yang umroh itu kalau malam orang-orang baca Quran di masjid, ini majelis. La haula wala quwwata. Budaya majelis berapa jam itu? Apalagi budaya domino, berapa jam dibuang itu? Kalau di Malang nggak ada kan? Paling tidak di sini nggak ada domino lah. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi saudara-saudara. Kira-kira tahun 70 saudara. Saya waktu itu masih kuliah di Malang. Ada salah satu profesor saya itu orang Kristen. Dia itu orangnya kalau ngajar itu ya, kalau bahasa agamanya itu ikhlas sekali orang itu. Nasrani dia. Pada satu hari dia ketemu saya di depan kampus di Jalan Semarang sana. Terus dia kalau ngomong sama saya mesti bahasa Inggris. Dia bilang, "Wah, kamu anak muda." Dia bilang, "Kamu saya kasih nasihat." Sampai hari ini saya masih ingat itu kalimat-kalimatnya. Saya bilang, "Ya, apa nasihatnya, Prof?" Saya bilang gitu. Dia bilang begini, "Saya ini sudah tua, kamu masih muda." Dia mengatakan begini, "If I can buy time, I will buy time." Kalau saya bisa misalnya beli waktu, misalnya saya dikasih waktu satu hari 30 jam, saya mau bayar itu, yang 6 jam itu. Ini Nasrani. Allahu Akbar. Wa sadaqallahu al-qail jalla wal 'asri innal insana lafi khusr. Allahu Akbar. Sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau saya bisa beli waktu, saya mau beli waktu. Sementara pemuda-pemuda kita menghabiskan waktunya untuk bergurau. Kalau misalnya sudah pandai masih lumayan. Ini fakir ilmu. Tidak ada usaha. Coba lihat ahlul ilm itu bagaimana itu. Mencari hadits satu saja dia harus berjalan sampai berhari-hari untuk mencari ilmu. Ini kadang-kadang diajak untuk acara siraman rohani itu yang datang sulit sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada himmah, tidak ada raghbah untuk belajar ini. Ini bahaya sekali. Jadi kalau kita mau maju harus quwwatul ilm, ditumbuhkan itu semangat belajar, ditumbuhkan semangat membaca. Tidak bisa dengan sendirinya. Jangan hanya nunggu 1 tahun 1 kali mendengarkan ceramah silaturahmi, habis itu nunggu tahun depan lagi nanti. Wa ila mata? Kita harus berusaha. Kemudian saudara, Said Sabiq mengatakan yang keempat, quwwatul mal. Tidak bisa kalau kita tidak kuat harta. Dan ini perlu saya sampaikan saudara, abai wa ikhwanil amajid, bahwa kerjasama umat Islam di bidang bisnis masih terlalu sangat memprihatinkan.
Banyak umat Islam yang berbisnis sama, tapi antara satu dengan yang lain itu bersaing tidak sehat. Sebenarnya kalau mereka itu bersatu, itu semakin kuat sebetulnya. Tapi pola pikir umat Islam itu kalau bersatu nanti jatah rezeki saya diambil dia. Kenapa? Akidah tidak kuat. Kalau orang akidahnya kuat, tidak mungkin rezeki itu salah jalur, tidak mungkin. Rezeki itu sama dengan ajal kita. Kalau waktunya datang pasti sampai. Ini air ini adalah rezeki saya ini. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau orang punya akidah yang kuat, tidak akan dia khawatir dengan bekerja sama. Bahkan dengan bekerja sama itulah nanti Allah akan memberi barokah. Yadullahi ma'al jamaah, kata Rasulullah. Orang itu nanti akan diberi kekuatan kalau kita berjamaah. Kita bisa begini karena berjamaah ini. Kalau tidak ada persatuan ini, pemuda Islam, kita tidak akan pernah ketemu seperti ini. Lalu nanti Allah memberi barokah. Demikian juga di dalam urusan bisnis, demikian juga di dalam urusan menuntut ilmu, dan semuanya. Kalau kita itu berjamaah, nanti akan datang itu barakat minallah subhanahu. Jadi saudara, masalah quwwatul mal ini penting sekali untuk diupayakan peningkatannya. Maka Rasulullah itu mengatakan ni'mal aun ala taqwallah al-mal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik penolong supaya orang itu bisa bertakwa itu harta. Tapi harta itu juga diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anakmu itu membuat Anda jauh dari Allah, dari zikir. Kenapa? Akidah tidak kuat. Karena itu kalau akidah sudah kuat, Anda kaya, insya Allah nggak apa-apa. Akidah kuat, Anda tidak kaya, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau akidah tidak kuat, lalu menjadi kaya, ini menakutkan. Paling menakutkan adalah orang kaya yang tidak berakhlak. Paling menakutkan adalah orang kaya yang tidak berpijak pada akidah Islamiyah. Itu mengerikan, sebab dia punya kekuatan. Jadi saudara, harusnya kalau ini kita programkan dengan usaha yang baik, dengan doa, insya Allah kita tidak sulit untuk membangun pendidikan. Kita tidak perlu nanti minta-minta di jalan untuk bangun masjid seperti yang kita lihat sekarang itu banyak. Saya seringkali malu dengan orang-orang Kristen itu. Itu Pak, orang Islam itu suka menghentikan mobil di mana-mana, mobil keras dihentikan, nggak tahu ini yang naik ini agamanya apa, dimintai sumbangan. Bangun gereja nggak pernah ada begitu Pak. Ya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima saudara, quwwatul jamaah. Quwwatul jamaah. Sebenarnya saudara, kalau kita jeli membaca, ya, sebab membaca itu bukan hanya membaca aksara sebetulnya. Sebetulnya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling hebat, yang paling kuat, dan orang-orang kafir itu harus dibawa kaki umat Islam itu kalau Islam itu digunakan betul. Kita setiap hari dianjurkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sholat berjamaah. Lalu sampai pada teknisnya itu Rasulullah mengatakan sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kamu kalau softnya itu tidak rapi, itu hatinya juga nggak rapi. Kita seringkali ngatur soft sholat saja sulit. La ilaha illallah. Dari sini sudah bisa dibaca bagaimana ini umat Islam ngatur soft sholat saja sulit, mau bersatu bagaimana? Mari kita belajar dari soft itu. Kita belajar dari soft itu sehingga tercipta quwwatul jamaah. Setiap hari kita sholat di masjid berjamaah. Hari Jumat kita sholat di masjid, sholat Jumat. Kemudian setahun sekali kita haji. Ya Allah, luar biasa ini sebenarnya. Dan para sahabat Nabi itu yasufuna fil qitali kasufufihim fis sholat, yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Mereka itu kalau soft di sholatnya itu sama dengan soft pada waktu perang. Harusnya sekarang itu diterjemahkan, kita rapikan soft kita pada waktu kita berbisnis, kita rapikan soft kita pada waktu kita menuntut ilmu, kita rapikan soft kita pada waktu kita berdakwah. Harusnya seperti itu. Saya di Surabaya sering berbicara dengan teman-teman muballigh. Kenapa muballigh ini kok tidak mengadakan diskusi bersama?
Sulit sekali. Saya sudah pernah coba itu di Al-Falah. Kita datangkan itu. Juga mereka merasa tidak begitu penting ini. Subhanallah. Sedangkan menurut saya itu sangat penting. So, kita kalau sudah berkumpul bersama, berdiskusi, kemudian mengupayakan persatuan, insyaallah al-barakah batanzil insyaallah. Dan yang terakhir adalah quwwatul ukhuwah. Sehingga kalau sudah ada quwwatul aqidah, quwwatul akhlaq, quwwatul ilm, quwwatul mal, quwwatul jamaah, lalu nanti pasti itu tercipta nanti al-ukhuwah al-islamiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudara, para bapak sekalian yang saya hormati, saya akan menutup ceramah saya ini dengan sebuah ayat Allah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahu akbar. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, ini para murid-murid mereka Rasulullah itu, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Tidak ada kompromi. Rasulullah itu ketika berbicara tentang akidah tidak ada kompromi. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Langsung mengatakan begitu. Man qala la ilaha illallah mu'minan muqinan dakhala al-jannah. Itu akidah. Tidak berkompromi sama sekali dengan orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Itu sikap kita. Tapi di antara mereka ruhama'u bainahum, ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Kadang-kadang kita melihat pemimpin-pemimpin kita ini baik dengan orang lain, dengan saudaranya sendiri bercekcok. Saudara lihat itu partai-partai Islam di parlemen kita itu, apa ada partai yang tidak pecah? Hampir tidak ada. Semuanya pecah. Dan siapa mayoritas mereka itu? Mayoritas adalah orang-orang Islam. Dari situ kita bisa tahu mana keikhlasannya, mana keislamannya. Dia mau bekerja sama dengan siapa saja, yang penting dia dapat kursi, yang penting dia dapat uang. Allah mengatakan ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Tarahum ruk'an sujjada, Allahu akbar, abidin. Mereka itu adalah orang-orang yang akrab dengan Allah. Ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Yang didambakan adalah ridha Allah. Yang didambakan adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Coba bayangkan kalau misalnya masyarakat ini bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu kita melihat saudara-saudara kita ini, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau bertemu kita dengan ibtisam, dengan salam, ada mahabbah, masya Allah. Kadang-kadang antar umat Islam ini yang satu suka acara begini. Saya pernah di Pekalongan beberapa waktu yang lalu, terus jalan begitu ada masjid. Ini masjid ahlil bidah ini. Astagfirullah. Saya sedih sekali. Jadi Anda tidak pernah sholat ahlul bidah. Anda tidak mau di masjid ini. Subhanallah. Bagaimana akan bisa tumbuh silaturahmi kalau ada su'idzon seperti itu? Tidak mungkin. Harus ada husnidzon. Tadi akhirnya Abdul bisa mengatakan kita berangkat dari yang sama saja. Tidak mungkin mau sama semua seragam, tidak mungkin. Dan kalau kita sudah tidak bisa menghidupkan husnudzon, saya kira kita mimpi mau berbicara tentang silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Saudara-saudara, akhirnya Rasulullah Ustadzul Asatidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita di akhir hayatnya dua pedoman yang apabila kita pegang erat-erat, insyaallah kita tidak akan salah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnah. Hadha huwa al-jawab. Rasulullah mengatakan, saya tinggalkan wahai umatku dua pedoman ini. Kamu pegang erat-erat. Kamu pegang erat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Kamu ikuti sunnah nabawiyah, sunnah Muhammadiyah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan sunnah khulafair rasyidin, kata Rasul. Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu gigit itu dengan gerahammu. Jangan digigit dengan gigi seri, tidak. Gampang lepas itu, digigit dengan geraham. Itu kinayah itu. Supaya kita di dalam mengaruni zaman yang semakin hari semakin modern ini, itu lebih berpegang kepada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahu Akbar. Begitu Al-Quran mengatakan, kamu pegang erat-erat itu tali Allah Al-Quran itu jami'an, semuanya umat Islam. Anda mau Nahdiyin, Muhammadiyin, atau apalagi lah, Al-Irsyad, semuanya coba pegang Al-Quran itu, kemudian dengan ikhlas menerima Al-Quran itu. Jangan diseleksi. Wah, ini kan ini hadisnya Muhammadiyah ini. Jangan begitu. Mengkotak-kotak, termasuk mengkotak-kotak masjid. Wah, ini kan masjidnya NU, masjidnya la haula wala quwwata. Saya kira ini harus dirubah ini. Pola paradigma berpikir seperti ini harus dirubah. Nah, kemudian kita minta kepada Allah Al-Qadir, Allah yang Maha Bisa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semuanya, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Bagi mereka yang belum benar, bagi mereka yang sudah berada di dalam kebenaran, supaya lebih benar lagi dan lebih kokoh lagi. Dan insya Allah dengan modal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, insya Allah cita-cita kita akan bisa kita realisasikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma hdina subul as-salam, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka an-najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannah ya rabb wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a minna wa minka al-ijabah wa hadha al-juhd minna wa 'alayka at-tawakkul wa sallallahu ala bil khuluq al-'azim hadi al-insaniyah ila siratil aziz al-hakim sayyidina Muhammad rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.